Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Industri Kimia yang kelompok kami beranggotakan saya sendiri Asroful Muafan, ada Muhammad Rizky Aldiansyah, Fauziah Kartika Cahyani, dan Fajar Hilmawan. Mungkin bisa dimulai presentasinya. Yang pertama, industri kimia. Industri kimia merujuk pada suatu industri yang terlibat dalam produksi zat kimia. Industri ini mencakup petrokimia, agrokimia, farmasi, polimer, cat, dan oleokimia. Industri ini menggunakan proses kimia termasuk reaksi kimia untuk membentuk zat baru. Pemisahan berdasarkan sifat seperti kelarutan atau muatan ion, disitilasi, transformasi oleh panas, serta metode-metode lainnya. Proses kimia seperti reaksi kimia digunakan pada pabrik kimia untuk membentuk senyawa baru dengan berbagai macam tipe tangki reaktor. Di banyak kasus reaksi dilakukan pada peralatan khusus anti karat pada suhu dan tekanan tertentu dengan bantuan katalis. Produk reaksi ini dipisahkan dengan berbagai teknik, diantaranya distilasi seperti distilasi fraksional, pengendapan, kristalisasi, adsorpsi, filtrasi, sublimasi, dan pengeringan. Baik, yang selanjutnya yaitu metode pengendalian risiko bahaya kimia. Untuk pengendalian bahaya kimia ada 4 tipe pengendalian. Yang pertama yaitu dilakukan dengan intern, yang kedua aktif, yang ketiga pasif, dan yang keempat prosedural. Baik, penjelasannya yaitu yang pertama inherently safer alternatif atau yang disingkat dengan ISA adalah strategi pengendalian bahaya dengan cara mengganti bahan baku atau proses bahaya dengan bahan baku atau proses yang tingkat bahayanya lebih rendah. Saat yang paling tepat melakukan SSA adalah saat awal pengembangan produk atau proses, atau yang disebut dengan development stage. Ada 4 strategi yang dapat dilakukan dengan dalam ISA, yaitu yang pertama menggunakan bahan kimia berbahaya dalam jumlah kecil baik selama penyimpanan, proses maupun pengiriman, dengan mengurangi jumlah bahan bakar kimia dari bahan tersebut juga menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang lebih besar. Yang kedua yaitu substitute, mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan kimia yang kurang berbahaya. Misalnya pelarut organik sifat mudah terbakar diganti dengan air. Yang ketiga yaitu moderate yang jika dua hal di atas tidak bisa dilakukan, maka kita dapat melakukan proses atau yang lebih rendah, proses yang lebih sederhana dan sebagainya, sehingga laju reaksi atau energi yang reaksi yang dihasil lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi normal. Yang keempat yaitu dilution, melarutkan untuk mengurangi tingkat bahaya reaktivitas baik pada saat proses produksi maupun penyimpanan. Yang kedua yaitu pasif control. Pasif control adalah mengurangi bahaya atau resiko dengan merancang proses dan peralatan yang lebih aman. Pasif control dapat mengurangi frekuensi atau konsekuensi dari bahaya tersebut tanpa fungsi aktif peralatan apapun. Misalnya tempat penampungan atau containment, dinding tahan api, pipa atau tangki yang tahan terhadap tekanan tinggi. Baik, selanjutnya yaitu active control. Active control menggunakan sistem engineering control, misalnya safety interlock, emergency shutdown. Yang keempat adalah procedural control. Procedural control disebut juga administrative control, yaitu proses pengendalian dengan cara membuat prosedur administratif mengurangi bahaya dan risiko dari bahaya kimia. Misalnya work instructions, safe operating limit work permit, dan sebagainya. Pengendalian bahaya kimia berbahaya sesuai Permenaker nomor 187 tahun 1999.
Kewajiban perusahaan yang menggunakan penyimpanan memakai produksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya, yaitu B3, wajib menyediakan lembar data keselamatan bahan atau MSDS. Yang kedua yaitu petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Berikutnya tentang promosi dan program higien industri pada industri kimia. Jadi di sini ada beberapa tentang program maupun promosi tentang industri di kimia, yaitu yang pertama yaitu melibatkan kerjasama antar departemen dan pegawai untuk mempermudah pekerja serta proses dalam industri tersebut. Yang kedua, melakukan mentoring maupun evaluasi ulang mengenai standar, peraturan, serta potensi hambatan dalam melakukan implementasi program. Yang ketiga, adanya program Health Risk Assessment atau HRA, di mana bekerjasama dengan tenaga ahli K3 kimia maupun higien industri kimia di setiap industri. Yang berikutnya, menjaga kebersihan di lingkungan industri serta sarana maupun prasarana seperti toilet pada umumnya. Terus memberikan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri yang berkompetensi dalam lingkungan kerja. Ibaratnya kita seperti memberikan reward kepada pegawai yang berkompetensi. Terus setelah itu ada sanitasi yang terawat dalam perindustrian. Terus berikutnya menyambut tamu undangan, tamu khusus maupun industri lain saat berkunjung dengan sebaik mungkin agar mendapatkan kesan benefit yang sangat positif. Selanjutnya melakukan pelatihan maupun training pada pegawai dalam mengembangkan industri kimia seperti ibaratnya pertukaran antar pegawai maupun melakukan pelatihan-pelatihan umum untuk sebagai proses kerja dari industri kimia tersebut. Terus adanya rambu-rambu maupun simbol untuk menandakan lokasi-lokasi pada area kerja tertentu. Inilah kondisi gambaran mengenai industri kimia. Bisa dilihat ini contoh gambar-gambarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.